Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita hitung kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, yang apabila kita coba untuk syukuri juga tidak akan mampu kita untuk syukuri. Jangankan semua nikmat, satu nikmat pun tidak bisa kita syukuri. Ada seorang ahli ibadah dari kalangan umat sebelumnya, bukan umat Nabi Muhammad tapi umat nabi-nabi sebelumnya. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang itu masuk ke dalam surga. Kata malaikat, wahai hamba, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmat Allah. Masuklah engkau ke dalam surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli ibadah tadi merasa tersinggung. Ahli ibadah tadi merasa tidak adil. Kok saya masuk surga, kata malaikat, karena kasih sayang Allah. Padahal dia sudah menyembah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun. 60 tahun lebih dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus-putus, ibadah terus. Tapi begitu masuk surga, kata malaikat, masuklah engkau ke surga karena kasih sayang Allah. Dia enggak terima, ya Allah, saya menyembah engkau puluhan tahun, tapi begitu masuk surga tidak disebut masuk surga karena amal, tapi disebut masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dibuatlah perhitungan. Baik kalau begitu, sekarang engkau beribadah sekian puluh tahun, amalnya ditimbang, ya, ditaruh di satu sisi timbangan, sebelahnya lagi ditimbang nikmat mata. Satu mata dia diambil, ditaruh di timbangan. Ini nikmat matamu, ini amal solehmu selama ini. Ternyata nikmat mata saja yang sebelah itu jauh lebih berat daripada amal soleh yang pernah ia lakukan. Artinya, maka benar kata Rasulullah SAW, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak akan, ya, amal kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Illa, kecuali kata Rasulullah, illa ayyataghamadyaniyallahu birahmatih. Bahkan para sahabat nanya, hatta anta wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau sendiri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya pun tidak akan masuk surga karena amalku, kecuali kata Rasulullah, kecuali kalau Allah merahmatiku, menyayangiku, mengasihiku. Karena apa? Karena sehebat-hebatnya kita ibadah tidak akan bisa memenuhi, tidak akan bisa membalas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu intinya. Jadi kenapa kita beramal? Kenapa kita sholat? Itu tujuannya adalah mencari kasih sayang Allah, bukan untuk transaksi.
Kalau di dunia kita transaksi dagang, beli roti harga 3.000, uangnya kurang, nggak bisa. Ya. Kecuali kalau dikasih, ya udahlah, kesian, udah jauh-jauh ke sini ternyata uangnya kurang, kasih. Nah itu kasih sayang namanya. Nah yang kedua tadi berarti diskon, sudah bukan apa? Orang ngasih tadi sudah bukan transaksi, tapi ngasihnya karena kasihan. Begitu juga kita, kalau kita pengen ngotot masuk surga dengan amal kita nggak bisa. Maka yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kasih sayang, rahmatnya, ampunannya. Maka rajin-rajin beristighfar itu karena itu. Ya, selain amal kita pertama nggak sempurna, sholat juga nggak jelas, ya. Maksudnya apa nggak jelas, ya? Kadang-kadang baca sholat, yang dibaca apa, yang dipikirin apa, ya. Ngelamun kemana-mana, ya. Padahal cuma segitu-gitunya ibadah kita itu, ya. Udah mah kita ibadahnya banyak kosongnya, ibadah kita nggak banyak, yang sedikit itu pun nggak fokus. Yang kayak gitu kok mau masuk surga gitu kan, ya. Nah, malu. Ya. Maka kalaupun kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah aja udah. Ya. Memang yang kita cari itu, ya. Kita mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan kepada kita nikmat ini luar biasa, ya. Ya. Nikmat luar biasa. Kita banyak dosa, Allah izinkan kita untuk jalan ke majelis taklim. Sekali langkah 1 derajat ditulis, sekaligus 1 dosa dihapus. Wah, itu nikmat besar, ya. Jadi yang dosa kita banyak ini, semakin banyak kita ngaji, semakin rontok, sedikit-sedikit harus diimbangi, ya. Dosa banyak tapi nggak pernah beramal, tekor namanya, ya. Ya, tekor amal solehnya. Yang bagus, alhamdulillah, seperti ibu-ibu di sini, ya. Jadi banyak amal solehnya, ya, meskipun ada dosanya, tapi dikurang-kurangi dosa-dosanya. Maka nanti ketika perhitungan, wah, antara dosa dengan amal ini ternyata beratan amal. Meskipun sebenarnya dosanya banyak, tapi karena diampuni terus, rontok terus, ya. Sementara kalau amal itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Itu kurang sayang apa Allah sama kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita Al-Quran, ini juga bentuk kasih sayang Allah, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Allah kasih petunjuk. Maka ini juga bentuk daripada kita bersyukur nikmat Allah. Kita belajar mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita mentadaburi surat Fussilat sampai dengan ayat 28. Apa 29? 28 lah kayaknya sih. 28, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 29 dan seterusnya. Surat Fussilat nomor surat yang 41, juz 24. Surat Fussilat ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arina alladziina adallana minal jinni wal ins alladzaini. Oh iya, makasih. Siwar ya. Alladzaini. Oh iya, 2 kan ya.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Ini bercerita atau nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, bercerita tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Ceritanya sudah di neraka ini, cerita masa yang akan datang. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, Rabbana arinal ladaini adallana. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan golongan manusia. Penasaran gitu kan? Siapa sih yang pertama menyesatkan kami ini dari golongan jin dan manusia? Siapa? Dari golongan jin, iblis. Siapa? Iblis. Dari golongan jin, iblis. Penasaran? Kita insya Allah nggak penasaran ya, karena kita di surga, amin. Yang penasaran orang-orang kafir, ini siapa sih kan gitu ya? Gara-gara siapa sih gitu ya? Gara-gara nyari gara-gara ya. Yang bikin gara-gara kita masuk neraka ini siapa? Kata orang kafir. Kan mereka tahu ceritanya. Yang pertama iblis dari golongan jin. Dari golongan manusia siapa? Siapa yang pertama kali anak manusia yang bermaksiat? Siapa? Anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Loh, yang mana ini? Qabil apa Habil? Qabil. Habil yang dibunuh. Qabil. Dari golongan jin, kata para ulama tafsir, maksudnya iblis. Iblis itu jin. Dari manusianya, Qabil yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan siapa? Qabil. Ya, saudaranya Habil. Habilnya yang dibunuh. Nah, penasaran yang mana mukanya gitu kan? Nah, mungkin kalau sekamar di neraka mau ditambahin, ditonjok gitu ya. Penasaran mungkin gitu ya. Apa kata? Naj'aluhuma tahta aqdamina. Kami akan jadikan mereka berdua di bawah kaki-kaki kami. Kalau bahasa kita mau diinjek-injek. Mau saya injek-injek dua orang itu. Yang bikin apa? Yang bikin saya masuk neraka, kata dia begitu. Maksudnya apa? Dituntut. Mereka ingin menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membuat mereka masuk neraka, yang menyesatkan mereka. Mereka pengen nuntut, ya Allah tolong azabnya lebih gede. Nah, gitu ya. Kesal ya. Kesal mereka. Tolong azabnya dilipat gandakan. Kira-kira begitu. Pengen minta azabnya dilipat gandakan, liyakuna minal asfalin, agar mereka berdua termasuk orang-orang yang paling rendah. Karena di neraka itu derajatnya dari atas ke bawah, gitu ya. Semakin ke bawah semakin gawat, semakin panas, kayak kompor kan. Nah, kayak kompor di atasnya kuali. Nah, yang paling dekat sama api ya paling panas, paling bawah paling parah nerakanya. Yang paling atas paling dekat surga. Nah, kebalikannya surga derajatnya dari bawah ke atas. Nah, maka darajat. Nah, darajat itu kalau bahasa Indonesia darajat itu tangga. Tangga kan dari atas ke bawah. Kalau dalam bahasa neraka itu darokat, pakai kaf istilahnya. Itu urutan dari atas ke bawah, darokat. Darokat liyakuna minal asfalin. Mereka nuntut supaya mereka nih orang-orang yang menyesatkan umat manusia diazabnya lebih parah ya. Tuntutan begitu ya. Dan nanti semuanya begitu. Orang yang ngerasa nanti di akhirat saya ini berdosa karena fulan yang ngajak-ngajak. Nah, meskipun dua-duanya sama-sama
dosa, ya, sama-sama dihukum, tetapi yang ngerasa diajak, ya, yang ngerasa diajak nuntut supaya yang ngajak lebih parah, karena gara-gara dia kita dosa, ya. Maka jangan suka ngajak-ngajak yang nggak benar, ya. Jangan suka ngajak-ngajak yang nggak benar, dan jangan mau diajak-ajak yang tidak benar. Karena kalau masuk neraka diazab sama-sama, dua-duanya diazab. Nggak ada nanti kamu kenapa ikut bermaksiat, nah diajak si Anu, kata dia, nah, saya nggak salah, saya diajak-ajak. Nanti ditanya kata malaikat, suruh siapa mau? Kan gitu tanya ya. Suruh siapa? Suruh siapa mau? Memang si ente diajak, tapi suruh siapa mau? Kan itu masalahnya. Ya. Maka kayak orang dipaksa untuk membunuh, akhirnya dia membunuh. Sama polisi dia apain? Ya ditangkap, yang menyuruh ditangkap, yang membunuh juga ditangkap. Meskipun katanya dipaksa, tetap kena dua-duanya. Nah, itu kita cerita tentang orang-orang kafir yang masuk neraka. Seperti biasa Al-Quran habis cerita tentang orang-orang kafir, cerita tentang orang-orang mukmin, selalu tuh imbang, ya, biar nggak terlalu takut, biar balance, ya. Biar balance, selalu di Al-Quran seperti itu. Habis cerita orang soleh, cerita orang yang tidak soleh. Habis cerita surga, cerita neraka. Atau sebaliknya, habis cerita neraka selalu cerita surga. Nah, sekarang kita cerita tentang ahli surga. Nah, 30, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah. Maksudnya apa? Orang muslim yang bersyahadat. Nah, kan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, maka nggak cukup orang itu beriman dalam hati saja, nggak cukup. Ya, karena kalau cuma cukup beriman dalam hati saja, kalau ditanya Fir'aun itu beriman, tapi nggak ngaku, itu kan masalahnya, ya kan? Meskipun pada akhirnya dia ngaku sebelum mati, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kata dia, aman aku beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, Tuhannya Bani Israel. Abu Jahal juga kalau hatinya dilihat itu ngaku Nabi Muhammad itu Nabi Rasul, ngaku. Tapi itu nggak cukup, harus diumumkan, dideklarasikan. Maka rukun Islam pertama adalah syahadat. Syahadat itu diumumin, bilang saya muslim, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad Rasulullah. Bahkan sekarang trennya kalau mau syahadat apa? Di masjid, ya. Syahadatnya sama kiai, sama tokoh, ya. Nyari tokoh yang viral, yang terkenal gitu ya. Syahadat, ya. Habis itu minta sertifikat, itu sekarang tren itu, minta sertifikat, ya. Sertifikat sebagai sudah bersyahadat, ya. Ada itu, tapi memang ada keperluannya, ya. Ada keperluannya, mungkin untuk urusan administrasi, ya. Untuk administrasi di KUA atau di mana lah gitu ya. Nah, pokoknya ada meskipun sebenarnya kalau secara agama yang penting dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah gitu ya. Sah, Islamnya sah. Nah, siapa orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Abu Bakar ditanya istiqomah itu apa? Abu Bakar As-Siddiq ditanya istiqomah itu apa sih wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, istiqomah itu tidak menyekutukan Allah. Artinya setelah masuk Islam tidak menyekutukan Allah.
Umar bin Khattab, para sahabat Nabi yang lain ditanya apa istiqomah? Istiqomah itu fokus atau apa? Istiqomah tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Tapi jangan dianggap bahwa saya istiqomah itu bukan berarti nggak dosa, nggak berbuat salah. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang tidak pernah berbuat dosa dari kalangan manusia itu cuma para nabi dan rasul yang nggak punya dosa. Para sahabat Nabi pun, tabi'in pun, para ulama, para aulia, apalagi kita semuanya pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu khata'un. Khata' itu artinya tukang salah, tukang berbuat salah. Itu kalau bahasa Serangnya tukang berbuat salah, sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat. Nah, istiqomah itu. Istiqomah adalah orang yang selalu tobat. Istiqomah itu artinya secara bahasa mencari jalan yang lurus. Artinya tidak pernah berhenti nyari jalan lurus. Kayak kita lagi jalan, nyari tujuan mau kemana, ke Bayah, nggak pakai Google Map. Zaman dulu nggak pakai Google Map kan. Pokoknya ikuti jalan. Ada persimpangan, ada perempatan, pertigaan. Kayaknya ini nih, belok kanan. Begitu nanya ke orang, "Pak, salah, kalau mau ke Bayah bukan sini." Balik lagi. Kemana? Ke arah tujuan awal. Itu namanya istiqomah. Setiap kali dia melenceng, balik lagi. Setiap kali dia salah, balik lagi. Itu yang namanya istiqomah. Bukan berarti istiqomah itu nggak pernah salah. Kalau istiqomah itu nggak pernah salah, maka yang berhak cuma Nabi doang, para Rasul. Ya, bahkan para sahabat Nabi juga manusia biasa, bukan maksum. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum dari kalangan manusia itu cuma para Nabi dan Rasul. Selainnya bisa salah, bisa salah. Baik. Orang-orang yang mendeklarasikan dirinya adalah hamba Allah, Tuhannya Allah, kemudian apa tadi? Istiqomah. Apa istiqomah? Selalu berusaha untuk di jalan yang lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun. Bukan turun sebenarnya, tatanazzalu itu. Kalau tak turun itu tanzilu. Tanzilu itu turun. Nah, yang zilu turun. Tapi kalau tatanazzalu itu artinya turun. Nah, banyak turunnya. Apa tuh? Masa merosot, malaikat merosot gimana? Maksudnya turunnya banyak gitu. Tatanazzalu. Nah, bukan aja, maksud jumlah malaikatnya yang turun banyak. Nah, kan dalam kayak bahasa Sunda itu ada istilah begitu ya. Kalau pergi jadi paragi. Bukan ya? Oh. Nah, pokoknya gitu ya. Nah, begitulah. Jadi kalau turun apa? Kalau banyak? Tarurun maksudnya. Tarurun. Nah, banyak yang turun maksudnya. Pada turun. Nah, jadi bahasa Sunda ini agak mirip bahasa Arab ya. Jadi kalau turun tuh cuma tangzil. Nah, jamaknya. Jadi kalau tatanazal itu apa? Banyak turun, tarurun. Nah, gitu ya. Sama itu ya. Di surat Al-Qadr tanazzalu itu sama. Karena aslinya tatanazzalu. Cuma dihapus tak pertamanya. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi turun tuh malaikat tuh. Nah, malaikat tuh pada turun ngapain? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu menyampaikan kepada mereka orang-orang yang istiqomah ini, menyampaikan apa? Memberikan jaminan. Apa jaminan? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan
atau kalian tidak akan takut. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Nah, itu jaminan dari para malaikat untuk siapa? Untuk orang-orang yang istiqomah tadi. Jangan takut. Takut itu apa sih? Wedi ya. Takut itu adalah ya. Ini definisi apa namanya? Definisi para pemikir ya. Takut itu apa sih? Takut itu adalah rasa sakit dalam hati terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kan? Saya takut ada nggak terjadi kan, belum terjadi. Khawatir. Jadi kekhawatiran sesuatu yang belum terjadi. Sekarang banyak gak kita kekhawatiran? Manusia banyak kekhawatiran. Ya, ada yang mikir gini, besok saya makan apa? Nah, itu. Atau nanti, aduh, anak saya nanti kalau mau kuliah dari mana duitnya? Itu kekhawatiran. Aduh, nanti kalau saya mati anak saya gimana? Itu juga kekhawatiran. Kata malaikat, tenang, jangan takut. Ada Allah. Ini tadi yang istiqomah itu, arti istiqomah itu bisa ini nggak bisa langgeng gitu. Sepertinya konsisten gitu. Iya, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau konsisten untuk selalu melakukan amal baik. Berusaha untuk selalu baik. Ya termasuk misalkan punya amalan tertentu, istiqomah ngaji, nah, istiqomah baca Quran, istiqomah tadarus, istiqomah qiyamul lail. Nah, itu termasuk istiqomah, ya. Termasuk istiqomah. Nah, orang-orang seperti itu kata Allah ya melalui para malaikatnya, alla takhafu. Pokoknya akan diamankan dari segala ketakutan, dijamin, gak usah. Dijamin aman, ya. Sekarang nggak punya tabungan, yang ada utang. Ya. Tabungan nggak ada, yang ada utang. Anak mau kuliah, tenang. Pokoknya kalau kita selama jadi orang baik, istiqomah, ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Karena amal soleh itu, tadi pagi saya sudah sampaikan di masjid ya. Yang membuat kita beruntung itu amal soleh. Gak ada sial, gak ada istilah sial. Sial beruntungnya orang itu tergantung amalnya. Orang yang amalnya banyak baiknya itu banyak beruntungnya. Orang yang amalnya banyak maksiatnya itu apa? Banyak sialnya. Ada ibu-ibu cerita di komplek kami. Ada anak muda itu padahal kerja gajinya lumayan. Nah, tapi katanya sial mulu ya. Motornya hilang, motornya rusak, HP-nya hilang, segala macam. Apa kata ibu itu? Habis sih motornya dipakai pacaran mulu katanya. Ya iya, itu kan salah satu bentuk apa? Pacaran kan maksiat. Maka jadinya sial terus. Ya. Sial terus. Coba orangnya baik, pasti banyak keberuntungan. Allah takhafu, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, Allah jamin. Dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, takwa kan artinya apa? Melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu definisi takwa. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah. Punya masalah apa? Solusinya ada di Allah ya. Pasti utang aja masalahnya. Manusia ini masalahnya tuh utang terus. Manusia zaman sekarang. Kata Allah, solusinya ada sama Allah. Kalau bertakwa Allah kasih solusi. Apa setelah itu? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki dari jalan yang gak pernah dia pikir-pikir. Tiba-tiba, pokoknya gak kepikir sama dia. Kadang-kadang kan kita mikir ya Allah habis berdoa segala macam, ya Allah habis ini ngebayangin kayaknya habis ini si orang kaya itu minjemin uang nih.
Habis itu tetangga yang kaya ini ngasih uang cuma-cuma. Itu hayalan kita. Pokoknya jalan dari Allah akan berbeda dari apa yang kita hayalkan. Itu silakan buktikan. Itu surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Apa? Ayat 1000 dinar kata orang ya. Ayat 1000 dinar. Ayat 2 dan 3. Di ayat keempatnya itu diulangi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu min kulli. Yang kedua wa may yattaqillaha yaj'al lahu min kulli usrin yusra. Di ayat yang keempatnya mungkin ada yang mengecek, silakan. Yaj'al lahu min kulli usrin yusra. Maka Allah akan buat, jadikan untuk dia apa? Dari setiap kesulitan jadi kemudahan. Nah, ini yang jarang disebut. Yang disebut itu cuma ayat 2-3 aja biasanya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yaj'al lahu min amri yusra. Maka Allah akan buat dari setiap urusannya mudah semuanya. Akan dimudahkan semua urusan. Di ayat yang kelimanya diulangi lagi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, banyak dosa, banyak salah diampuni semuanya. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, akan dibesarkan, dimasifkan pahala kebaikannya. Oh, jadi untungnya besar itu ya. Untungnya besar jadi orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ngomongin takwa keutamaannya jangan cuma yang ayat 2 sama 3 saja. Ada ayat 4, ada ayat 5-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Itu luar biasa. Alla takhafu. Jadi tenang. Maka orang beriman itu tenang aja ya. Tenang aja, nggak punya, bahkan lagi naik mobil nih ya. Bensin udah tinggal sebatang, udah mau habis. Segaris maksudnya. Udah tinggal segaris doang, ya Allah, nggak ada duit lagi gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada aja jalan keluar. Ada aja jalan keluar pokoknya, tenang aja. Orang beriman tenang aja. Bismillah, ada Allah. Wala tahzanu, apa tahzanu? Sedih. Nah, apa definisi sedih? Sedih itu rasa sakit dalam hati karena sesuatu yang sudah terjadi. Ya kan? Ada kejadian, kita sedih. Ya, sedih. Kalau tadi ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini sesuatu yang sudah terjadi, ya. Ada tertimpa musibah, motor hilang, toko kebakaran, ditipu orang. Kata Allah, orang-orang yang istiqomah, la tahzanu, enggak usah sedih. Ada Allah yang ngasih solusi. Ada Allah yang ngasih ganti. Ada Allah yang ngasih ganti. Ini bisa berlaku untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dahulu dijanjikan. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Kata para ulama, kapan kita dikasih tahu? Kan ceritanya dikasih tahu sama malaikat nih. Wa absyiru bil jannah. Malaikat akan ngasih tahu tuh ke orang-orang yang tadi istiqomah bahwasanya kamu nanti masuk surga. Kamu nanti akan dapat surga. Kapan? Ketika menjelang sakaratul maut. Makanya kalau orang yang istiqomah yang soleh, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Seperti orang dimutilasi hidup-hidup. Seperti orang yang dikuliti hidup-hidup ya, sakitnya luar biasa. Tapi kok ada orang-orang yang sakaratul maut senyum. Kenapa? Karena dia sudah melihat surga,
Jadi rasa sakitnya nggak kerasa. Senang, ya memang sakit, tapi setelah sakit ini akan ada sesuatu yang sangat indah. Masya Allah, makanya senyum tuh ya. Pernah kan ngelihat orang mati senyum? Senyum. Saya beberapa kali ngelihat orang mati senyum. Banyak kan mama. Senyum dia, senyum bahagia gitu, masya Allah ya. Bahkan saya pernah ngelihat orang ini semasa hidupnya agak jarang senyum, dalam arti ya mungkin senyum, tapi juga pernah saya ngelihat senyum semanis itu. Tapi begitu mati kok senyum manis banget gitu loh. Itu luar biasa itu juga. Padahal waktu hidupnya aja dia nggak pernah kayaknya senyum kayak gitu. Ini pas lagi mati kok senyum, itu nyata, benar-benar nyata, masya Allah. Itu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kabar gembira itu ketika kita sudah mati, tapi ketika kita masih hidup menjelang mau mati itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami. Nah, kami ini siapa? Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya. Kami adalah para penolong kalian. Kami adalah para penjaga kalian. Kami adalah yang akan merawat, melindungi kalian. Kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan nanti di akhirat, di surga, walakum fiha, di dalamnya, di dalam surga, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Itu kalau sudah di surga itu ya. Mau apa? Gak usah minta, tinggal ngayal. Apa? Tinggal menghayal, datang. Itu gak usah minta, ya Allah saya minta ini, gak usah, tinggal mikir, menghayal, datang. Ya. Tinggal menghayal, datang. Kalau di sini kan ibu-ibu sudah sering dengar ceramah kan. Di surga itu tinggal kita minta, tinggal kita ngayal, datang. Tapi saya pernah cerita kan, ada orang terakhir masuk surganya. Dia udah habis di neraka, udah habis, udah bengkok-bengkok di neraka, udah pecah-pecah di neraka. Akhirnya selesai hukumannya, keluar dia. Keluar juga ngerangkak dia itu. Udah capek banget dikebukin di neraka, masuk surga dia. Begitu masuk surga, wah rumah gede-gede, masuk rumah sini ada orangnya. Rumah sini ada orangnya, semua rumah udah ada orangnya. Akhirnya kata dia bingung, balik lagi dia, lapor, ya Allah, semua rumah kok udah isinya, saya mana? Kata dia begitu. Aduh, kata Rasulullah ketawa, Rasulullah sium-sium ketawa. Emang dasar nggak pernah ngaji orang ini katanya. Pantes paling terakhir masuk surganya, nggak pernah ngaji. Ya. Kalau yang pernah ngaji kan tahu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tamanna, tinggal ngayal. Tinggal ngayal kamu dapat semuanya, kata dia. Dia nggak percaya, beneran ya Allah, kamu bercanda. Ya Allah, kamu bercanda, masa Tuhan bercanda, kata dia. Kata dia begitu dalam hadisnya, atahzaubi wa anta malik, apakah engkau bercandain saya padahal kan engkau Tuhan, katanya. Masa Tuhan bercanda, kata dia begitu. Kata Allah, saya nggak bercanda, orang di surga tinggal apa? Tinggal ngayal aja. Tinggal ngayal dia dapat rumah, tinggal ngayal dapat istana. Ya. Nah dia nggak ngerti caranya dapat istana itu gimana. Dipikir ya udah. Nah itu
Berarti insya Allah kita bukan yang terakhir itu ya. Kan kita udah tahu di sini caranya dapat sesuatu di surga, tinggal ngayal. Penghuni yang lainnya sama orang juga mampir gitu. Lagi sibuk Bu, lagi sibuk makan sate. Lagi sibuk makan sate. Nah, gitu ya. Itu tadi saya sampaikan itu hadis sahih ya, benar itu hadisnya. Walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang kalian minta ada semua. Jadi nggak usah ada yang protes lagi, mama, ibu-ibu ya. Laki-laki pada dapat bidadari di surga, terus kita dapat apa? Terserah. Terserah ibu-ibu mintanya apa. Gimana? Terserah ibu-ibu mintanya apa? Terserah. Pokoknya kata Allah mau dapat apa ada. Mau minta apa? Ada. Ini saya ulangi apa namanya ungkapan ini. Kenapa Al-Quran itu selalu ngiming-ngimingi dengan bidadari untuk para laki-laki? Karena memang otak laki-laki begitu Bu. Ya. Allah Maha tahu, kan Allah yang nyiptain. Allah Maha tahu fitrah laki-laki itu ya, di mana-mana pengennya ya bidadari, wanita cantik. Maka di Al-Quran disebutkan bidadari. Tapi kalau perempuan enggak, karena memang fitrahnya begitu. Disebut perempuan apa? Selalu tentang perhiasan. Zina perempuan, hulli perhiasan. Dengan memang Allah tahu ya, yang bikin mata hijau ibu itu perhiasan. Itu perhiasan. Maka disebutin emas, intan, permata, perhiasan, kalung, wah luar biasa. Terus nanti di kita ada cewek mata lagi. Nah, udah nggak ada cewek mata. Nanti di surga itu kalau kita baca di riwayat-riwayat, emas itu, ya Allah jadi kerikil-kerikil itu emas. Jadi udah nggak penting surga apa perhiasan, kerikil itu yang sekarang kita di depan itu kerikil batu-batu itu emas permata itu. Sudah nggak penting emas. Yang kita cari-cari mati-matian di dunia itu nggak ada harganya di surga. Emas itu udah nggak ada harganya. Apalagi emas mono ya. Nah, itu ya. Jadi laki-laki mendapatkan apa yang mereka inginkan, perempuan juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Cuma cara komunikasi Al-Qur'annya saja yang beda. Karena ini guru kami selalu mencontohkan, kalau ada bapak bilang ke anak laki-lakinya, kalau ente nanti lulus, misalkan kuliah cum laude, terus kerja, dapat kerjaan bagus gitu ya, nanti saya akan carikan istri yang cantik. Itu ya, istri yang cantik yang soleha gitu. Kata bapaknya ke anak laki-laki. Itu normal, itu wajar. Tapi kalau sebaliknya ada orang tua ngomong ke anak perempuannya kayak gitu, nanti kalau kamu baik, kalau kamu soleha, saya akan carikan laki-laki yang ganteng. Itu pelecehan terhadap kehormatan perempuan. Nggak pantas. Beda perlakuannya. Karena apa? Memang fitrahnya beda. Ya. Emang fitrahnya beda. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang fitrah manusia yang Ia ciptakan. Maka jangan, wah ini Al-Qur'an ini kalau ngomongin laki-laki aja bidadari. Terus kita dapat apa? Ya terserah aja. Mau minta berondong silahkan nanti. Berondong tuh maksudnya popcorn. Kalau orang Serang kan berondong bilangnya. Orang Serang, orang Cilegon tuh berondong bilangnya. Popcorn, tau popcorn Bu? Popcorn kampung ya, yang kalau digigit keras itu. Itu namanya berondong. Walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan, sebagai imbalan dari siapa? Min ghafurir rahim. Coba. Dari siapa? Dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang.
Di sini disebut apa? Ghafur. Padahal asma Allah itu banyak. Padahal asma Allah itu banyak. Kenapa nggak disebut minal ghaniyil hamid atau minal alimil khabir? Tapi yang disebut apa? Min ghafurir rahim. Ini menandakan bahwasanya orang masuk surga itu karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Maka di sini juga menjadi pelajaran jangan sombong dengan amal, karena amal kita tidak akan masuk kita kepada surga. Justru bisa jadi itu kalau ada kajian di kajian tasawuf itu, seandainya ada amal soleh yang membuat orang sombong, ya, kemudian ada maksiat yang membuat orang itu tawadhu, maka maksiatnya lebih baik daripada amalnya. Ya, misalkan orang bermaksiat, tergelincir, tergoda oleh setan. Setelah dia tergelincir, nyesal dia, taubat, ngerasa ya Allah saya ini hamba yang banyak dosa, sehingga kalau ketemu orang nggak sombong, ngapain saya sombong, saya banyak dosa, membuat dia apa? Tawadhu. Maka justru maksiat itu lebih baik daripada amal yang tadi yang membuat dia sombong. Ya. Karena ya, di dalam Al-Quran tidak ada ancaman neraka kekal untuk orang yang bermaksiat. Cari silakan. Dari Al-Quran dari A sampai Z, dari ayat pertama sampai terakhir, tidak ada ancaman neraka kekal untuk orang yang bermaksiat, yang kekal. Tapi ancaman kekal itu untuk orang-orang yang sombong. Untuk orang-orang yang sombong. Nabi Adam turun dari surga ke dunia karena Nabi Adam. Karena maksiat. Karena maksiat. Tapi diampuni enggak? Diampuni dan jadi nabi masuk surga. Sebaliknya iblis turun dari surga ke dunia karena apa? Bukan karena maksiat, karena sombong. Diampuni enggak? Enggak diampuni. Jadi sombong itu lebih gawat daripada sekedar maksiat. Maka enggak boleh karena amal terus sombong. Justru seharusnya karena amal dia harus semakin bersyukur bahwasanya Allah memberikan kepadanya hidayah dan taufik tambah tawadhu. Nah, ngomong-ngomong tentang amal, ya. Ngomong-ngomong tentang amal apa yang paling terbaik? Ini ayat 33. Amal yang paling terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, amalnya, mimman da'a ilallah, melebihi orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila shaliha, dan dia sendiri juga beramal saleh. Ini terbaik itu. Ya, amal terbaik adalah berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Tapi dia juga melakukan kebaikan. Ayo ngaji, dianya nonton sinetron. Dia nyuruh orang ngaji, dia nonton sinetron. Kayak kita ke anak gitu kan ya. Kadang-kadang begitu. Hei ngaji, habis maghrib ngaji, ibunya nonton sinetron. Aduh. Ayo ngaji sana ke majelis, emaknya nonton. Nah, yang itu nggak termasuk, Bu. Yang itu nggak termasuk. Yang benar itu wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Maka semakin banyak, semakin sering dia mengajak kepada kebaikan dan dia juga mengamalkan kebaikan tersebut, maka semakin tinggi derajatnya. Maka Rasulullah itu manusia terbaik karena apa? Karena Rasulullah paling banyak mengajak orang dan dampaknya, manfaatnya paling luas, manfaat dakwahnya. Wa amila salihah. Maka kata para ulama, kata ahli tafsir,
Yang dimaksud terbaik di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan, ya siapapun yang mengikuti Rasulullah, dia berdakwah, kemudian dia beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan dengan tegas, saya muslim, nggak malu-malu, saya muslim nggak malu, itu yang terbaik. Itu apa? Amalan terbaik. Ada juga yang mengatakan, menafsirkan, Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, dan juga Ikrimah, imam dari kalangan tabi'in, mengatakan maksud dari sini, ya, kayaknya kata Sayyidah Aisyah, saya memahaminya itu muazzin, tukang azan. Karena apa? Dia kan manggil, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Maka muazzin itu dalam sebuah hadis disebutkan, annal muadzina yughfaru lahu ala mada sauti. Seorang muadzin itu diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suaranya. Wow. Makanya azan tuh harus kencang, jangan kelemar-kelemar, ya. Karena diampuni sesuai dengan jangkauan suaranya. Dan dia mendapatkan pahala sebanyak pahala sholat orang yang nimbrung sholat bersama dia di jamaah tersebut. Kalau apa? Kalau azannya salah, diulangi kalau azannya salah. Enggak sengaja. Oh gitu. Kalau azan tidak harus pakai tajwid sebenarnya. Yang harus pakai tajwid itu cuma baca Al-Quran. Ya, kita baca yang lain, baca hadis Nabi, nggak harus pakai tajwid. Innamal a'malu binniyat, nggak harus gitu. Itu karena apa? Hadis. Ya. Kalau Quran wajib pakai tajwid, meskipun lagi khutbah. Ini kadang-kadang kelewatan para khotib, dia mentang-mentang khutbah baca Al-Qurannya asal. Ya. Qala Allah Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa tajwidnya mana? Ayat Al-Quran itu nggak boleh, harus pakai tajwid. Meskipun nadanya datar, harus pakai tajwid, panjang pendeknya, gunahnya harus. Ya. Berdoa kalau doanya dari Al-Quran. Kalau berdoa niatnya bukan baca Al-Quran, nggak apa-apa, nggak pakai tajwid. Kan ada doa-doa dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau kita niatnya baca Quran berarti harus pakai tajwid. Tapi kalau niatnya bukan baca Quran, niatnya berdoa, nggak harus pakai tajwid. Tergantung niatnya di situ. Ya, gitu ya. Kan banyak yang kayak Rabbana, hadis nggak usah pakai tajwid. Nah, termasuk azan, ya. Memang bagusnya ngikutin kaidah, tapi seandainya pun nggak sesuai kaidah, nggak dosa, insyaallah. Ya. Nggak dosa. Yang penting maknanya nggak berubah. Yang penting maknanya nggak berubah. Nah, maknanya berubah gimana? Hayya 'alas shalah, dia ganti hayya 'alas shalah. Itu Ada yang hayya 'alas shalah. Al shalah, ya, itu salah tajwid. Dia nggak ngerti alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Iya, mungkin karena tidak. Ya. Ya, berarti harus kita kasih tahu, ya, harus kasih tahu. Tapi kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Oh, udah tua. Kalau sudah tua ya kita tunggu saja lah, ya. Baik. Nah, jadi kata Sayyidah Aisyah, kata Ikrimah, ini yang dimaksud adalah muazzin. Tapi sebenarnya siapapun yang mengajak ke dalam kebaikan, ya, tafsir umumnya gitu. Wa amila sholiha, kalau ini ditafsirkan muazzin, maka wa amila sholiha itu maksudnya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah azan, antara azan dan iqamat, sholat qobliyah maksudnya. Ya, sholat qobliyah. Dalam hadis dikatakan baina kulli al-adzanaini sholah. Antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamat itu ada sholat sunnah. Ya, jadi setiap kali antara azan dan iqamat itu ada sholat sunnah. Itu hadisnya jelas.
Baina kulli al-adzanaini sholat, antara dua azan, antara azan dan iqamat ada sholat sunnah. Maka habis azan maghrib qobliyah sampai antara azan maghrib dengan iqamah itu ada sholat sunnah. Ya, meskipun jarang, ya, di Serang jarang. Wah, apalagi di kampung saya langsung qomat habis selesai. Di Delingseng tuh langsung qomat, nggak ada. Meskipun saya sudah kasih tahu. Ya. Ya beda-beda, seharusnya tetap ada meskipun waktunya dipersingkat. Seharusnya tetap ada. Baina kulli al-adzanaini shalah, antara maghrib ya. Qobliyah maghrib, qobliyah Jumat juga termasuk. Kan termasuk hadis ini. Ada azan, ada qomat. Berarti di antara ada azan dan qomat itu ada sholat sunnah. Meskipun memang ya tidak dikuatkan kecuali yang ada hadis lain. Nah, jadi dalil sholat qobliyah maghrib itu tidak muakkadah, sunnahnya tidak sunnah muakkadah. Qobliyah Jumat juga tidak muakkadah. Nah, tapi qobliyah lain yang muakkadah kapan? Qobliyah zuhur 4 rakaat muakkadah. Asar, saya nggak tahu ini muakkadah apa enggak, tapi ada hadis lainnya mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Kata hadis, kata Rasulullah, Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya ya. Nah, tapi saya belum baca kata para ulama apakah ini muakkad apa enggak. Tapi kalau melihat hadisnya kelihatannya muakkad. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar, qobliyah maksudnya arba'an, 4 rakaat. Tapi itu tidak termasuk rawatib yang 12. Kan ada sholat yang sunnah dia 12 jumlahnya, dan itu ada keutamaan khusus. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, man shalla fil yaumi itsnatai asyra rakaah, barang siapa yang sholat salam satu hari 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Sholat apa itu? Dalam hadis Tirmidzi disebutkan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum asar nggak ada, dilewat ya. Habis itu apa? Rakaataini berurutan dong, kan habis zuhur. Arba'an qabla zuhri, habis itu rakaataini ba'dal maghrib. Enggak, rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla subuh. Ada kelewat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat ba'dal maghrib, jadi berapa? 8. 2 rakaat pada isya 10, 2 rakaat sebelum subuh 12. Sebelum isya enggak? Bukan rawatib. Sebelum isya bukan rawatib. Ya, sebelum isya bukan rawatib, tapi disunahkan, tapi bukan sunnah rawatib, bukan yang 12. Nah, mutlak itu artinya sholat sunnah bebas, mutlak itu. Nggak apa-apa, namanya apa saja terserah. Yang penting sholat sunnah sebelum sholat. Ya, maka bisa juga disebut sholat qobliyah. Ya, sholat qobliyah, tapi dia bukan rawatib. Ada pendapat lain yang mengatakan seperti itu. Jadi qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4 ya. Tapi yang di dalam hadis Tirmidzi disebutkan qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2 ya. Jadi memang kelihatannya ada 2 riwayat seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau saya mengamalkan yang 4 sebelum zuhur yang saya yakini. Baik. Nah, wa amila salihah di sini, maka penafsirannya kalau mengikuti penafsiran azan tadi muazin, maka wa amila salihah di sini adalah maksudnya adalah salat. Wa qala innani
minal muslimin, dan dia mengatakan bahwasanya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Ya, maka ibu-ibu yang pengen dapat pahala besar azan, ya, suaminya disuruh azan. Suaminya disuruh azan. Lah kita yang nyuruh dapat pahala juga, ya. Ya, suruh azan atau anaknya suruh azan. Nah, siapa lagi? Suaminya nggak bisa, anaknya suruh azan, cucunya suruh azan. Nah, biar kita juga kedapatan pahalanya. Karena yang menyuruh itu menyuruh amal kebaikan, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan. Ya, makanya kalau anaknya, suaminya, cucunya jarang-jarang ke masjid, suruh ke masjid. Ya, kalau bisa suruh azan. Belum bisa azan, dilatih dulu, ya. Diajari dulu, dilatih dulu supaya pahalanya besar. Azan itu pahalanya besar. Azan itu pahalanya besar. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, muazin itu nanti lehernya paling panjang hari kiamat. Nah. Katanya soang dong. Kayak jerapah. Ini saya juga pertama dulu mikir gitu, ya. Ini maksudnya apa nih? Atwalun nas a'naqan yaum. Saya cari keterangannya, syarahnya. Maksudnya apa? Leher paling panjang tuh dulu. Nah, kalau orang leher panjang, ini kiasan, ya. Istilah orang Arab zaman dulu itu ganteng. Jenjang masih lehernya tuh. Nah, kayak misalkan saya lihat atlet gitu, ya, main bola yang gagah itu, lihat ini lehernya tuh lebih panjang daripada yang lainnya, gagah. Itu yang pertama. Ya, jadi paling ganteng, ya. Muazin tuh paling ganteng. Yang kedua, dia selamat daripada tenggelam. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan nanti di hari kiamat itu keringat orang, ya, itu akan menjadi banyak, dan itu tergantung amalnya. Ada yang keringatnya airnya sampai ke mata kaki doang, ada yang sampai lutut doang, ada yang sampai pinggang doang, ada yang sampai melebihi telinga, tenggelam. Dengan apa? Dengan keringatnya di sini atau dengan keringat orang-orang semuanya, ya. Itu tergantung amal perbuatannya. Nah, muazin lehernya paling panjang, nah, keringat dong, nggak ketenggelam dong gitu. Itu macam-macam penafsiran, tapi kata Rasulullah begitu. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, yang paling panjang lehernya hari kiamat itu adalah muazin. Baik, ya. Ini tumben 12 sampai jam 10. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat 32. Sampai ayat 32, ayat 32, 33. Kalau suaminya Adam tuh. Oh, suaranya enak. Udah biarin aja, Bu. Jadi begini, kalau misalkan udah, yang penting standby di masjid, ya, kalau nggak ada yang azan baru dia yang azan, ya, gitu, ya. Maka dengan dia niat datang ke masjid, saya mau azan, kalau nggak ada yang azan, dia dapat pahala, kan sudah niat dia, ya. Udah niat tuh. Pokoknya enak aja jadi orang Islam tuh, ya, enak. Niat aja dapat pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sudah kita pelajari bermanfaat, menjadi motivasi amal soleh buat kita semua. Membukakan pintu hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang soleh, ahli surga, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya jadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan ahli surga, dan juga tetangga-tangga sekitar kita Allah berikan juga hidayah dan taufiknya. Ala hadiniya wa ala kulli salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.